Kalau Yesus sendiri ya, ini pertanyaanku sih. Yesus ini kan kalau di dalam agama Kristen kan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu sendiri adalah Tuhan kalau dalam agama Kristen dan Katolik ya. Bagaimana bisa, memang pernah terlintas di dalam pikiranku. Cuma mungkin karena Katolik dari lahir kali ya, jadi kan nggak pernah berusaha menyangkal apapun. Kan kalau misalnya kita belajar tidak dari lahir itu banyak hal yang kita sangkal dan banyak hal yang kita temukan akhirnya. Tapi sebenarnya terlintas di dalam pikiranku pada waktu masih kecil. Beliau adalah Tuhan. Tapi yang di atas adalah Tuhan. Ini kan sesuatu hal yang agak aneh ya. Apakah Tuhan itu ada dua? Teologis nih, asik nih. Oke, apakah Tuhan itu adalah dua? Tentunya kita based on dasar firman Tuhan dulu ya. Bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oke. Jadi Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Oke. Jadi firman Allah yang jadi manusia. Dan firman dan Allah itu adalah sebuah kesatuan. Dr. Richard dan perkataan Dr. Richard adalah sebuah kesatuan. Punya otoritas yang sampai sama. Sampai di sini dulu. Di benakku nih ya, ini kan benak orang yang bodoh ya. Berubah menjadi. Manusia. Sama kayak Sung Gokong nih. Berubah menjadi sesuatu. Tapi kan berubah wujud. Akhirnya ini kosong. Menjadi ada isi. Asik, mantap. Berarti Tuhan yang turun ke bumi. Berarti Tuhannya lagi nggak di atas lagi. Tuhannya ada di bumi. Nah, balik lagi. Kalau ini perspektif orang bodoh ya. Logikanya seperti itu. Nah, balik lagi. Kalau kita pakai seperti itu, yang sementara kita gunakan adalah logika manusia dalam konteks kita sementara membatasi Tuhan. Kita mengukur Tuhan dengan perspektif manusia. Nalarnya manusia. Artinya begini, kalau kita manusia dalam hal itu, artinya sangat logis. Tetapi balik lagi, ini konteksnya Tuhan. Jadi Tuhan omnipresent, omnipotent. Omnipresent maha hadir, omnipotent maha kuasa. Jadi dia ada di sorga, ketika firman-Nya jadi manusia hadir ke dunia. Bukan berarti dia tidak ada di sorga. Dia tetap ada di sorga, firman-Nya di dunia. Apakah, ini yang lebih lucu, apakah pada saat itu firman Tuhan jadi manusia, Tuhan mohon maaf gagu? Tidak, karena dia maha kuasa. Di saat yang sama, dia tetap dengan firman-Nya. Tetapi firman itu jadi manusia untuk menjadi manusia yang sempurna. Untuk menggantikan orang-orang yang berdosa untuk dipersembahkan menebus dosa manusia. Yesus sudah lahir. Yesus sudah menyelamatkan umat manusia. Mungkin nggak ke depan Yesus akan datang lagi? Akan datang lagi. Sudah dinubuatkan. Kita bayangin ya, kalau misalnya Yesus datang lagi sekarang, kira-kira punya Instagram nggak? Kayaknya nggak keburu. Karena langsung penghakiman. Langsung penghakiman? Iya. Nggak menyelamatkan manusia lagi? Mungkin nggak kalau misalnya datang menyelamatkan manusia lagi yang kedua lagi kayak gitu. Jadi kalau dalam teologi Kristen bahwa artinya Tuhan Yesus datang bukan lagi bicara tentang menyelamatkan, tetapi itu tadi mengangkat orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan, yang meresponi keselamatan yang sudah dianugerahkan 2000 tahun yang lalu. Berarti kalau Yesus nanti datang itu adalah saat kiamat. Saat kiamat pengangkatan itu terjadi. Itu sama kayak di filmnya ada kan? Al-Quran juga seperti itu kan. Nabi Isa tapi kayak mirip loh Nabi Isa dan Yesus. Nah, cuman kan yang dilakukan berbeda. Dari perspektif Ustadz Richard gimana? Kan yang dilakukan berbeda nih. Saya takut salah ngomong. Sama. Ustadz ilmunya kecil, Katolik juga ilmunya sedikit. Host aja. Iya, host aja. Aku aja ngeri nih. Intinya dari perspektif Kristen, yang dilakukan kan berbeda. Nanya ini aja lah, yang gampang-gampang aja lah. Kalian kasih bertanya susah-susah. Nggak apa-apa, itu bagus. Natal aja deh, Natal itu apa sih? Udah lewat. Natal. Balik lagi. Natal. Balik lagi. Itu singkatan atau apa itu? Ini bagus nih, banyak orang yang penasaran. Apa singkatan dari Natal? Aduh, masa kamu nggak tahu? Masa nggak tahu? Natal tuh jenis kue yang ada nanas di dalamnya. Nastar. Nastar mah seperti mati lampu ya.
Natal tuh bahasa apa sih? Hah? Bahasa apa? Kan kalau di luar negeri Christmas ya? Natal itu bahasa, ini lagi pengetahuan umum lagi ini. Ini ngetes Orang udah capek sebenarnya. seharian. Itu Natal. Ya itu. Kenapa jadi Natal? Kan Merry Christmas. Ya bahasa Inggris. Natal itu bahasa apa ya? Jauh banget Merry Christmas dengan Natal. Enggak, itu resapan dari kata apa? Sanskerta atau Natali apa gitu. Nantilah. Kalau di luar negeri juga saya ngomongin googling lah. Natal. Ada beberapa negara yang pakai Natal. Karena Natal itu bahasa luar negeri yang diserap ke bahasa Indonesia. Saya Akhirnya lupa ada googling juga yang dulu. pendeta Marcel nggak tahu. Kurang tidur, Bos. Akhirnya ada juga pengetahuan yang dia nggak tahu. Setelah kita bertanya bahasa sekian apa? banyak. Pendeta juga manusia. Pak Pendeta juga pakai ChatGPT. Bukan, ini masih Google. WA masuk terus lagi. Naik dong. Oh iya, Pak. Jadi pendeta naik pakai ChatGPT. ChatGPT apa itu Natal? Oh iya, Bahasa dari harusnya, mana? ya. Lebih gampang, lebih mudah. Latin, nah itu Latin. Dis Natalis, Oh. ulang tahun. Oke. Mm-mm. Iya, Dies Natalis ya. Natalis. Natal. Ulang tahun ya. Iya, benar. Kalau lagu favorit Natal? Lagu favorit Natal adalah Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Oke. Kristen banget ya. Iya dong. Itu dong, bersukacita dong. Mariah Carey. Mariah Carey. Santa Claus is coming to town. Santa Claus, iya. Itu memang Natal banget. Jangankan dia pas nyanyi baru, udah Natal itu. Iya tuh, ada toh. Ya. Mariah Carey, Justin Bieber ya. Iya dong yang paling baru kan. Iya, Mariah Carey, iya, Justin iya, Bieber iya. kan. Jatuh. Potnya jatuh. Oh, iya, Potnya iya. jatuh. Iya. Iya, itu Natal banget tuh sih. Iya. Sama ini lagu Ariana Grande. Santa Tell Me. Iya. Kapan mau duet kita bikin lagu Natal? Suara saya jelek. Zaman sekarang gampang. Autotune ya? Autotune. Autotune ya. Jadi bagus. Apalagi di pertanyaannya. Kan bagus sebenarnya masuk lebih dalam tadi. Yang tuh. muda-muda yang mana? Yang tadi itu yang Tuhan Yesus ngapain? Itu Tritunggal. Iya. Ya sudah kita tanyain lagi. Tuh, kesana dulu. Aku nggak mau terlalu dalam soalnya iya. nanti. Kali jadi aja ini. banyak yang nonton jadi Kristen. Kalau aku sih nggak jadi masalah. Yang penting mereka menemukan Iya. kebahagiaan dan menjadi orang yang lebih baik. Betul. Bagi prinsipku ya, Iya. Betul. Ya, kan aku bukan orang yang saklek ya. Iya. Siapapun kalau misalnya kamu menjadi orang yang jauh lebih baik Iya. daripada dirimu yang sekarang, ya just do it. Betul. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya kamu beragama, terus kamu punya sifat benci, pendendam, marah, ya menurutku ada yang salah sih. Agamanya kagak salah, dirimu yang salah kayaknya. Bagus banget. Karena di semua agama aku nggak menemukan itu deh. Di semua agama aku nggak ketemu itu. Jadi kalau misalnya nih masuk Kristen terus menjadikan kita jadi sombong, jadi marah, jadi angkuh, atau masuk Islam terus jadi kayak kita merendahkan orang lain, ada kemarahan dalam diri, menurutku caramu belajar agamanya yang salah deh. Yes. Soalnya agamanya nggak pernah ngajarin itu setauku ya. Jadi bagiku kalau misalnya sama kayak tetangga kita, kalau tetangga kita bahagia, saya akan ikut bahagia. Wow. Kalau tetangga kita bahagia dan kita sedih, pertanyakan dengan dirimu. Yes. Pemirsa, itu tadi tausiah dari Ustadz Richard. Sampai jumpa di episode. Itu bagus loh, itu bagus. Betul. Iya benar kan? Betul. Karena esensi, harusnya gini ya. Yang kita percaya agama itu mengajarkan kebaikan. Dan orang yang beragama harusnya memunculkan apa yang paling esensi daripada agama itu, yaitu apa? Kebaikan. Betul kata Dr. Richard. Bahwa kalau seseorang itu beragama, tetapi yang muncul adalah kebencian, adalah amarah, adalah tindakan kejahatan. Nah, ada yang perlu dievaluasi. Sama dengan agama manapun menurutku. Kalau misalnya ada kemarahan, orang lagi ibadah. Ini aku konteksnya tidak tertuju pada satu agama atau agama lain ya. Termasuk kalau di agama Islam sendiri misalnya diganggu dalam beribadah ya. Ada orang ibadah diganggu kayak gitu punya ya. Artinya kan ada kebencian dalam hati ya. Orang lagi suka cita, orang lagi bahagia. Kok kita ada kebencian dalam hati kita? Maka kita harus bertanya dengan diri kita sendiri sih sebenarnya. Apakah saya beragama dengan baik atau tidak? Karena setauku sih kalau misalnya PPK, bukan hanya di agama ya, di PPKN sendiri, kalau misalnya kita ditanyakan di sekolah kan, kalau misalnya tetangga kita bahagia, apa yang harus kita lakukan? Iri hati. Gitu. A. Iri hati. Iya kan? B. Bakar rumah tetangga. C. Ikut bahagia.
D misalnya ketok-ketok dermaga dengan tetangga. Kupikir kalau PPKN jelas jawabannya. Iya, betul kan? Itu belum dasar agama yang dipakai, baru dasar norma. Menjadi manusia. Yes. Yang paling fondasi aja sudah membuktikan kebenarannya kemana. Jadi ya itu tadi harus ada yang dievaluasi. Oke. Pesan Natal, nantilah dia masih mau tanya soal Yesus, dia bilang masih mau ditanya soal Yesus. Kita tanya ya. Okay. Karena Yesus itu setauku ya, tidak pernah menuliskan satupun kitab. Padahal kan karyanya cukup banyak ya, dan cukup mengagumkan ya. Tapi tidak pernah menuliskan satupun kitab. Malah yang menuliskannya adalah murid-muridnya sendiri. Pertanyaannya bagus. Oke. Kenapa lah? Susah jawab ya? Enggak, kan pertanyaan selanjutnya kan jadinya kenapa? Gitu ya. Karena dia adalah firman itu sendiri. Firman yang jadi manusia. Jadi makanya Alkitab itu bicara tentang rancangan keselamatan dan Yesus adalah keselamatan itu sendiri. Jadi makanya dia tidak menulis, tetapi dialah firman itu sendiri yang jadi manusia. Oke, tapi takut nggak? Kan dia dituliskan oleh murid-muridnya yang literally adalah manusia. Apakah kita ada ketakutan bahwa firman itu dituliskan dengan cara yang berbeda? Nah, karena kan manusianya. Nah, ini menarik nih. Sedangkan kita cerita aja, gosip nih ya, si A digebukin oleh si B, nanti pindah ke C, digebukin sama ditonjok lagi, pindah lagi, diperkosa, digebukin, ditonjok lagi, nambah nih ceritanya nih. Yes. Atau juga bisa dikurangin, kan kalau manusia kan pasti menceritakan sesuatu dengan sudut pandang mereka. Yes, itu bagus sekali. Nah, ada yang seperti itu dalam Alkitab. Oh, digebukin nih. Oh, ada yang digebukin terus dijambak nih. Ada yang dijambak, dicolok hidungnya nih, misalnya begitu. Tetapi kesemuanya itu menceritakan satu kejadian yang sama. Ada satu pribadi namanya Dr. Richard misalnya, di dalam momen ini, dalam kondisi ini dia digebukin dan lain sebagainya. Cuman ada yang lebih detail, ada yang lebih umum. Tetapi kejadiannya sama. Oke. Nah, jadi firman Tuhan, Injil lebih spesifik, itu semua menceritakan tentang Yesus. Dan semuanya inline, semuanya sesuai, semuanya sejalan, nggak ada satupun yang bertentangan. Nah, tetapi Tuhan Yesus juga sudah peringatkan bahwa hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Nah, inilah yang akhirnya berbahaya. Setelah masa itu muncul, contohnya... Ada ya nabi palsu? Ada. Dalam firman Tuhan sudah jelas bahwa nabi palsu itu menyesatkan. Nah, mereka seperti pakai kebenaran, tetapi menyesatkan. Kenapa Bapak-Bapak gereja tidak menerima Injil Barnabas misalnya? Karena dia tidak ditulis oleh Barnabas yang ada dalam Alkitab. Tetapi seakan-akan oleh Barnabas, tetapi ditulis abad 1300, 1600. Artinya sudah sangat jauh. Artinya begini, makanya sangat menyimpang. Artinya begini, kenapa kita percaya? Karena semua itu ditulis oleh orang-orang yang menyaksikan langsung. Jadi kalau ditanya logikanya, Dr. Richard, sosok seorang Dr. Richard, kalau mau ditanya seperti apa sih dia? Kita lebih percaya mana? Orang-orang yang selalu bersama dengan Dr. Richard, atau orang-orang yang nggak pernah ketemu, bahkan hidup ribuan tahun setelahnya, terus bilang, gue tahu tentang dia, dan sebagainya. Secara logika, orang-orang yang bersama, yes. Nah itulah, karena para murid-murid orang yang bersama-sama, makanya kata-katanya, tulisannya, itu kita percaya. Oh, itu kan sudah dirubah. Enggak. Karena ketemu lagi ya, karena kemurahan Tuhan ya, ketemu lagi transkrip semua sumbernya yang dulunya pernah ada di abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Kemudian Dead Sea Scroll misalnya. Jadi semua itu sama persis.